Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah salat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita semua yang hadir di dalam masjid ini termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu, masih membahas perihal tentang adab. Faslun fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Fasal menjelaskan tentang adab orang yang mengajar Al-Quran dan adab orang yang belajar Al-Quran. Secara am, adab orang yang belajar ilmu agama dan adab bagi mereka yang mengajar ilmu agama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu, di mana adab kita dalam belajar ataupun mengajar ilmu agama, tentu yang pertama harus diperhatikan adalah niatnya. Niat, kemudian kita sudah membahas niat itu yang macam mana. Niat al-ikhlas, niat ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan sesuatu yang lain. Karena Allah perintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma umiru, aku tidak perintah kepada mereka illa liya'budullaha, kecuali beribadah kepada Allah dalam keadaan hati yang ikhlas. Lalu ikhlas itu bagaimana? Pada pertemuan minggu-minggu yang lalu Ustadz sudah sampaikan panjang lebar perihal tentang pendapat-pendapat para ulama berkenaan dengan ikhlas. Kemudian berkenaan dengan ikhlas, ada seorang ulama yang bernama Al-Fudail bin Iyad. Seorang ulama bernama Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan suatu amal karena manusia itu dinamakan riya. Riya atau tunjuk-tunjuk diri. Dan riya ini hukumnya maksiat, hukumnya dosa. Meninggalkan suatu amal karena manusia itu adalah perbuatan riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Sementara beramal karena manusia itu dihukumi syirik. Beramal karena manusia itu perbuatan syirik. Lalu wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Sementara ikhlas adalah apabila Allah menjauhkan daripada keduanya. Berupa apa? Meninggalkan amal karena manusia ataupun beramal karena manusia, meninggalkan keduanya ini, Allah membersihkan daripada kedua ini, maka inilah yang dinamakan ikhlas. Yang pertama, meninggalkan amal karena manusia itu dinamakan riya. Tentu amal di sini bermakna amal-amal sunnah atau perbuatan-perbuatan sunnah. Kalau perbuatan wajib tentu tidak boleh kita tinggalkan. Umpama macam mana meninggalkan suatu amal itu dinamakan riya. Umpama begini, ada orang yang sudah terbiasa melakukan, ada orang yang sudah terbiasa melakukan sholat duha semisal. Ada orang terbiasa melakukan sholat duha, lalu dia ini tidak melaksanakan sholat duha disebabkan apa? Di masjid ada orang.
takut apabila dilihat oleh orang sehingga dia meninggalkan sholat duhanya, maka yang demikian ini hukumnya boleh dikata orang ini riya. Justru riya, justru menunjukkan tunjuk diri, menunjukkan bahwa dia ini dihukumi riya, orang-orang yang tunjuk diri. Atau contoh semisal begini, ada orang ini, ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakha'i, di mana beliau menceritakan ada seseorang yang ahli membaca Al-Quran. Ada orang tiap hari itu baca Al-Quran. Lalu tiba-tiba ada orang datang, lalu Al-Qurannya itu ditutup. Dia ini tidak melanjutkan bacaan Al-Quran. Karena apa? Karena takut dilihat oleh manusia tadi, sehingga meninggalkan amal berupa membaca Al-Quran. Maka yang demikian ini masuk dalam kategori riya. Lalu bagaimana kalau sudah melaksanakan secara rutin, atau kita sudah terbiasa melaksanakannya, terus saja kerjakan meskipun dilihat oleh orang ramai, tak mengapa, sebab kebiasaan kita memang melaksanakan perbuatan-perbuatan tadi berupa baca Al-Quran atau berupa perbuatan berupa perbuatan sholat duha. Kecuali kalau semisal kita itu tidak terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan, tidak terbiasa melaksanakan sholat duha hanya 1 tahun sekali semisal, ini contoh. Atau tidak pernah baca Al-Quran, tiba-tiba kita nak melaksanakan sholat duha di masjid ramai orang, kita nanti takut apabila dicaci makilah, apabila dikata kau ini tak pernah sholat duha, mimpi apa kau hari ini sholat duha. Boleh paham ya ini ya? Akhirnya dia ini meninggalkan amal tadi itu karena takut, atau karena masih karena takut dikata oleh orang tadi itu, dikatakan justru pamer dengan ibadahnya, sebab biasa tidak melaksanakan ibadah, tiba-tiba ada orang ramai melaksanakan ibadah, takut justru dikata sebagai orang yang ahli ibadah lah, apalah semuanya. Maka yang demikian ini tidak tergolong sebagai riya. Riya itu apabila sudah terbiasa karena takut, kemudian dia meninggalkan kebiasaan berupa ibadah sunnah tadi, maka yang demikian ini dinamakan riya. Boleh fahami ya kalimat saya ya? Alhamdulillah, tabarakallah. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Sementara melakukan amal atau beramal karena manusia itu hukumnya adalah syirik. Beramal karena manusia itu hukumnya syirik. Beramal karena manusia yang macam mana? Beramal sodakoh karena manusia supaya dipuji oleh orang lain. Sholat semisal supaya dipuji, supaya mendapatkan pujian sebagai orang ahli ibadah semisal. Yang demikian ini dihukumi syirik. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi dalam satu hadis, baginda Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa huwa ar-riya'u. Sungguh yang paling aku takuti di antara kalian adalah berupa syirik yang kecil, yaitu berupa riya, tunjuk diri. Yaqulullahu yaumal qiyamati lil mura'ina idza jazallahu an-nasa bi'amalihim idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya unzuru hal tajiduna indahum jaza. Ketika nanti berada di akhirat, Allah katakan kepada orang-orang yang berbuat riya tadi itu, jadi sungguh yang paling aku takuti di antara kalian, di antara kita ini adalah berupa riya. Riya itu ya tunjuk diri dengan ibadah. Lalu baginda Nabi mengatakan, yaqulullahu yaumal qiyamati lil mura'in. Nanti ketika pada hari kiamat Allah akan katakan kepada orang-orang yang riya itu, orang yang melaksanakan amal kebaikan tetapi bukan karena Allah, nak dipujilah, nak dikata sebagai orang yang ahli ibadah lah, nak dikata sebagai orang yang dermawan lah, dengan ibadahnya nak dikata oleh orang atau nak dipuji oleh orang lain. Maka idza jazallahu nasa bi'amalihim, ketika nanti di akhirat Allah memberikan balasan-balasan kepada manusia, Allah katakan terhadap orang yang riya tadi itu, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Wahai orang-orang yang ahli ibadah, ketika berada di dunia dan ibadahmu kau gunakan untuk riya, kau tunjuk-tunjukkan di hadapan orang supaya kau dapat pujian, lihatlah kepada mereka. Apakah mereka, lihatlah kepada mereka yang riya itu,
Ungzuru hal tajiduna indahum jaza. Lihatlah kepada mereka, apakah mereka itu mendapatkan balasan di akhirat? Suatu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Maknanya bagaimana? Tentu mereka tidak akan mendapati balasan di akhirat. Balasannya sudah diberikan ketika berada di dunia. Berupa apa? Berupa pahala dunia. Tadi kan niatnya apa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapati daripada apa yang dia niati. Salat karena nak dipuji oleh orang lain, di akhirat tidak mendapati pahala, hanya di dunia saja mendapati pahala. Berupa apa? Pujian daripada orang lain. Di akhirat tidak mendapati pahala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Kemudian satu hadis perihal tentang bahaya riya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-isyraku billah. Sungguh yang paling aku takuti daripada umat-umatku, kata baginda Nabi, adalah berupa syirik kepada Allah. Amma ini lastu aqulu ta'buduna syamsan wala qamaran wala wasanan. Aku tidak mengatakan dalam perkara ini mereka menyembah ta'buduna syamsan, mereka menyembah matahari, mereka menyembah qamaran, mereka menyembah daripada rembulan, ataupun mereka menyembah daripada wasanan berhala. Aku tidak mengatakan demikian, kata baginda Nabi. Kenapa? Sebab orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pokok, ataupun menyembah selain daripada Allah, itu sudah nyata-nyata perbuatan syiriknya. Lalu apa kata baginda Nabi? Walakin a'malan li ghairillahi. Akan tetapi beramal kerana selain Allah. Salat, nampak amal soleh, nampak menghadap kiblat, nampak umpama orang lain dengan bacaan-bacaannya, tetapi salatnya li ghairillah, nak dipuji oleh orang lain. Maka yang demikian inilah yang ditakuti oleh baginda Nabi. Seolah-olah beribadah kepada Allah, tetapi pada hakikatnya dia berbuat syirik kecil. Berupa apa? Berupa nak dipuji sebagai orang yang ahli ibadah. Inilah yang ditakuti oleh baginda Nabi. Tak nampak. Kalau yang pertama nampak menyembah selain Allah. Kalau yang kedua syirik yang kecil ini seolah-olah menyembah Allah, tapi hatinya ada maksud perkara yang lain. Inilah yang ditakuti oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga kita terhindar daripada perkara ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau menjelaskan begini. Man ahsana sholata haitsu yarahun nas, man ahsana sholata haitsu yarahun nasu, summa asa'aha haitsu yakhlu, fatilka istihanatu istihana biha rabbah. Sesiapa yang memperbaiki solatnya molek, haitsu yarahun nasu, ketika dilihat oleh orang ramai solatnya molek, solat bacaannya panjang, bacaannya dimolek-molekkan, tetapi summa asa'aha, kemudian ia memperburuk solatnya, yang artinya tidak sebaik daripada ketika dilihat oleh orang banyak. Summa asa'aha haitsu yakhlu, ketika dia bersendirian atau tidak nampak di hadapan orang ramai, solatnya itu tidak semolek daripada solat ketika dilihat oleh orang ramai. Maka kata beliau, fatilka istihanatu istihana biha rabbah, maka orang demikian ini tengah mempermainkan Tuhannya, kata beliau. Ya Allah ya Karim, solat di hadapan orang ramai, solatnya molek, bacaannya bagus, doanya panjang, zikirnya panjang, tapi ketika solat sendirian, solatnya biasa-biasa saja. Waladhdallin, amin, Allahu Akbar, terus rukuk. Selepas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tengok handphone, main WhatsApp. Tapi bila di hadapan orang ramai, doa panjang. Bila solat sendirian, solatnya tidak semolek daripada ketika dilihat orang ramai. Yang demikian, kata beliau, tengah mempermainkan Tuhannya. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada seorang ulama, wal amalu li ajli nasi syirkun. Jadi tadi itu, amal kerana manusia itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik karena dia tidak memurnikan ibadahnya karena Allah. Ada perkara yang lain. Apa beda syirik besar dengan syirik kecil? Kalau syirik besar ini nyata-nyata menyembah bukan Allah,
baik berupa menyembah matahari, bulan, ataupun menyembah pokok, nyata-nyata dia ini bukan menyembah Allah. Kalau syirik shogir ini seolah-olah menyembah Allah, tapi punya tujuan yang lain, bukan karena Allah. Dan inilah yang ditakuti oleh baginda Nabi, karena tak nampak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana perihal tentang ikhlas? Kata Fudail bin Iyad, wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan engkau daripada keduanya. Menyelamatkan kita daripada keduanya, maknanya yang bagaimana keduanya ini? Yang pertama meninggalkan amal karena manusia, yang kedua melaksanakan amal karena manusia. Menyelamatkan daripada keduanya ini, maka itulah yang dinamakan ikhlas. Ya Allah ya Karim, ya berat sekali. Ikhlas itu berat. Makanya yang berat-berat itulah pahalanya banyak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada seorang ulama yang bernama Sahal At-Tastari. Ada seorang ulama yang bernama Sahal At-Tastari. Beliau mengatakan begini dalam kitabnya. Jadi seorang ulama yang bernama Sahal At-Tastari, hal ini diceritakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya, yang mana Sahal At-Tastari ini menceritakan begini. Telah berangan-angan, kata beliau, telah berangan-angan atau telah meneliti orang-orang yang memiliki kepandaian mengenai penjelasan tentang ikhlas. Jadi para ulama yang mempunyai kepandaian, atau para ulama yang pakar-pakar ilmu-ilmu itu, kata beliau, kata Sahal At-Tastari, itu telah menganalisa atau tengah meneliti perihal tentang ikhlas. Dan mereka tidak mendapati kecuali perkara ini, kata beliau. Jadi banyak orang-orang alim itu mengamati atau menganalisa perihal tentang ikhlas, dan ternyata beliau-beliau ini, para ulama yang ahli ilmu, itu tidak mendapati perihal tentang ikhlas kecuali perkara ini. Apa perkara ini itu? Yaitu, kata beliau, para ulama ini, ikhlas apabila gerak. Ini agak sedikit tinggi bahasanya, perhatikan mulai-mulai. Apabila gerak dan diamnya seseorang, baik dalam keadaan sunyi ataupun ramai, itu hanya untuk Allah sahaja. Geraknya seseorang baik tatkala sunyi ataupun tatkala ramai, itu hanya untuk Allah sahaja. Maknanya ibadah dalam keadaan ramai orang atau ibadah dalam keadaan tidak ada orang, itu sama saja kualitasnya, hanya untuk Allah sahaja. Hanya untuk Allah sahaja. Kemudian tidak mencampuri perkara tersebut dengan sesuatu berupa hawa nafsu ataupun dunia. Kemudian melaksanakan perkara tersebut baik di hadapan orang ramai atau sendirian, tidak tercampuri oleh urusan-urusan orang lain, hanya semata-mata at-taqarrub lillahi ta'ala. Maka itulah yang dinamakan ikhlas. Contohnya, ini contohnya ketika kita berangkat daripada rumah nak melaksanakan ibadah sholat fardu. Kita kan niat daripada rumah, aku pergi daripada rumah nak menuju ke masjid semata-mata nak melaksanakan ibadah sholat. Apabila tercampur dengan perkara-perkara yang lain, umpama aku nak pergi ke masjid nak melaksanakan ibadah sholat, sebab saya pergi ke masjid ini nak berkumpul dengan kawan-kawan saya, semisal. Yang pertama niatnya sholat, yang kedua niatnya nak berkumpul dengan kawan-kawannya. Berarti ini mencampur urusan dengan makhluk. Maka yang demikian ini, kata beliau, tidak dinamakan ikhlas, karena ada campur atau urusan dengan makhluk. Boleh paham ya ini ya? Contoh apa lagi ya? Contoh misal begini. Di masjid ini ada buat jamuan hari raya lah, contoh misal.
Jamuan hari raya selepas ibadah sholat zuhur atau selepas ibadah sholat subuh semisal. Biasanya ibadah sholat subuh atau sholat zuhur itu hanya 1 atau 2 shaf. Tapi ketika buat jamuan raya itu sholatnya ramai semisal. Maka datangnya orang ke masjid itu semata-mata bukan karena untuk ibadah, tetapi ada urusan yang lain. Maka tercampurnya urusan yang lain ini, kata beliau, maka tidak dinamakan ikhlasnya ibadah. Boleh paham ya kalimat ini ya? Boleh paham? Alhamdulillah tabarakallah. Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian begitu juga diterangkan oleh seorang ulama yang bernama As-Sirri rahimahullah. Orang yang sungguh-sungguh hatinya beramal karena Allah. Ini Masya Allah bahasanya agak sedikit tinggi. Ada seorang ulama yang bernama As-Sirri. Yang mana ulama bernama As-Sirri ini diceritakan di dalam kitabnya Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, orang yang sungguh-sungguh hatinya beramal karena Allah adalah mereka yang tidak memperduli apa kata seseorang. Meskipun ia harus menanggalkan. Apa ya bahasa sini menanggalkan? Mencopot, menanggalkan, melepaskan. Meskipun ia harus melepaskan atau meletakkan jawatan yang ada pada dirinya. Jadi kata beliau, orang yang sungguh-sungguh hatinya beramal karena Allah adalah mereka yang tidak memperduli apa kata seseorang, meskipun ia harus melepaskan atau meletakkan jawatan yang ada pada dirinya. Umpama begini. Ada semisal begini. Ada siapa ya? Ada umpama ini umpama saja. Ustadz kasih satu perumpamaan. Ada seorang presiden semisal melaksanakan ibadah sholat di masjid semisal. Lalu dengan baju mewahnya kemudian dia lepaskan apa semuanya lepaskan, lalu dia pergi ke masjid. Tak kisah nanti orang masjid nak kata kepada saya perihal tentang macam mana saya ini tidak pakai baju presiden, macam mana saya ini tidak membawa pengawal, macam mana saya ini tidak membawa mobil atau kereta yang mewah semisal. Tak kisah apa kata orang, sebab saya semata-mata memang betul nak melaksanakan ibadah sholat. Pokoknya tak kisah apalah dikata sama orang. Maka yang demikian inilah orang yang benar-benar melaksanakan ibadah karena Allah, kata beliau, kata seorang ulama yang bernama As-Sirri. Kemudian beliau melanjutkan, begitu juga dirinya tidak senang apabila amal solehnya dilihat oleh orang lain, meskipun itu berupa amal yang sangat kecil, umpama kecilnya semut, kata beliau. Tidak malu untuk melepaskan jawatan, tidak malu untuk melepaskan kedudukan ketika masuk ke dalam masjid. Umpama kita tengok masjid itu para jamaah, masjid itu satu-satunya tempat di mana seseorang itu tidak dibeda-bedakan kastanya atau kedudukannya. Siapa yang datang lebih cepat, maka dialah yang boleh mendapati shaf yang pertama. Meskipun itu semisal yang datang akhir, semisal seorang perdana menteri atau presiden, maka tetaplah bagiannya shaf yang belakang. Karena dalam urusan ibadah kita tidak boleh membeda-bedakan yang demikian itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, orang ini punya pangkat, pergi ke masjid, semua pangkat dan jawatannya dilepas, pergi ke masjid. Kemudian dia amal solehnya takut apabila diketahui oleh orang lain, meskipun amal itu kecil, sekecil daripada semut, kata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya. Kemudian dan tidak benci apabila amalnya dianggap buruk oleh orang yang melihatnya. Sudah meninggalkan atau meletakkan kebesaran pangkatnya atau kedudukannya, lalu malu apabila dilihat amalnya oleh orang lain meskipun amal itu sedikit. Kemudian apabila dibenci amalnya, kemudian dia ini tidak merasa sakit hati. Maka yang demikianlah orang yang betul-betul melaksanakan ibadah karena Allah Ta'ala, kata seorang ulama yang bernama As-Sirri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kan ingat kemarin tanda-tanda ikhlas itu bagaimana sih? Ada 3 tanda-tanda ikhlas. Kemarin Ustadz sudah jelaskan.
Tanda-tanda orang melaksanakan amal itu ikhlas ada 3. Yang pertama adalah tanda-tanda ikhlas itu, yang pertama kemarin itu istiwaul madhi wadzami minal amati. Apabila dia dipuji dengan amalnya ataupun dihina karena amalnya, dia itu hatinya sama saja. Dipuji tidak merasa senang hatinya, dicaci maki tidak merasa sakit hatinya, biasa-biasa saja. Maka yang demikian ini tanda-tanda amalnya ikhlas. Yang kedua adalah wanisyanu ru'yatil amali fil a'mali, melupakan amal yang pernah dia kerjakan ketika dia melakukan amal yang sama. Melupakan amal yang pernah dia kerjakan ketika dia melakukan amal yang sama. Umpama macam mana? Umpama kita membantu, semisal di masjid ini semisal ada iklan ada tabung untuk sumbangan ganti karpet semisal. Hari ini kita sudah memasukkan uang di tabung. Lalu esoknya lagi kita amal yang sama, memasukkan uang di tabung. Kita sudah lupa kalau pada minggu yang lalu kita sudah memasukkan semisal. Maka ini tanda-tanda ikhlas. Selagi kita tidak lupa dengan amal kita yang sama tadi pada minggu yang lepas, itu boleh menjadikan kita tidak ikhlas. Tabung ini masih nampak lagi ke sini. Bukankah minggu yang lepas saya sudah memasukkan uang contohnya. Berarti menjadikan amal tidak ikhlas. Karena masih ingat dengan amal kebaikan yang telah dia kerjakan. Maka berbalik ketika kita berbuat maksiat. Kalau kita berbuat maksiat itu sebaiknya kita jangan melupakan maksiat yang tengah kita kerjakan. Ketika kita melakukan maksiat itu sebaiknya jangan melupakan maksiat yang pernah kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengerjakan maksiat kembali. Karena kita masih ingat bahwa kita pernah melaksanakan maksiat. Boleh paham ya ini ya? Tapi kalau perihal tentang kebaikan, sebaiknya engkau lupakan kebaikan itu supaya engkau memperbaharui daripada amal solehmu. Ya Allah ya Karim. Kemudian tanda yang ketiga, seseorang beramal itu ikhlas. Tanda yang ketiga adalah waqtidau sawabil a'mali fil akhirati. Nak mendapati pahala amal-amalnya di akhirat, bukan hanya di dunia, tapi nak mendapati balasan amalnya di akhirat. Kalau nak mendapati amalnya di dunia, maka hanya perkara dunia sahaja ia dapat, di akhirat dia tidak mendapatinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah ya Karim. Masya Allah, ikhlas itu ternyata susah ya, sulit ya, sulit. Ustadz sulit, Ustadz ikhlas kalau macam itu macam mana Ustadz? Beramal tak ikhlas, Allah tak terima amal kita. Apa molek saja kalau kita tak payah beramal Ustadz misal. Makanya tetap kita usahakan terus beramal, karena ikhlas semakin kita terus beramal, maka ikhlas yang dulunya kita tidak ikhlas, maka ikhlas itu akan kita dapat. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini sangat menarik sekali begini. Ketika kita ada dalam ilmu tasawuf itu dijelaskan begini. Ketika engkau mendengarkan ilmu berulang-ulang kali, kata dalam ilmu tasawuf, ketika engkau mempelajari satu ilmu, ketika engkau mempelajari satu fan ilmu, yang ilmu itu engkau ulang-ulang, yang ilmu itu diulang-ulang sampai 1000 kali, jangan pernah engkau bosan. Kenapa? Sebab engkau tidak tahu di antara 1000 ilmu yang engkau dengarkan, ilmu yang mana yang masuk di dalam hatimu atau Allah ridhoi terhadap dirimu. Boleh paham ya ini ya? Begitupun juga sama. Ketika kita melaksanakan ibadah sunnah berkali-kali tiap hari kita melaksanakan ibadah sholat sunnah, jangan merasa puas berhenti. Jangan merasa puas karena kita sudah banyak melaksanakan ibadah sholat sunnah, terus kita melaksanakan perkara sunnah itu, karena kita tidak tahu ibadah sunnah yang mana yang oleh Allah ridhoi terhadap diri kita. Ya Allah ya Karim. Sahabat Umar itu bagaimana? Sahabat Umar itu dalam kitab Al-Usfuriyah diceritakan, sahabat Umar itu mendapat belas kasihan Allah ketika berada di alam kubur. Itu bukan karena sahabat Umar baik sholatnya,
bukan karena sahabat Umar adil dalam memimpinnya, bukan karena sahabat Umar ahli ibadahnya, bukan. Sahabat Umar menjelaskan, Allah memberikan belas kasihan kepadaku ketika berada di alam kubur disebabkan karena Allah ridho dengan perbuatan baikku di saat ada anak-anak kecil atau budak-budak kecil yang tengah bermain burung, yang burung itu lemas, lalu aku berbelas kasihan dengan burung itu, aku beli burung itu lalu aku terbangkan. Karena belas kasihannya aku kepada seekor burung itu, Allah memberikan ridho kepadaku di alam kubur, Allah pun berbelas kasihan kepadaku. Ya Allah ya Karim. Boleh tengok dalam kitab yang namanya kitab itu Al-Usfuriyah, pada halaman yang pertama sekali itu dijelaskan demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dan diterangkan pula oleh para ulama, jika pencarianmu kepada Allah dilakukan dengan sungguh-sungguh, jika pencarianmu kepada Allah dilakukan dengan sungguh-sungguh, maknanya bagaimana? Beribadah kita laksanakan sungguh-sungguh, bukan mengharap apa-apa daripada makhluknya, tetapi kita semata-mata nak mendapat ridha Allah, yang bermana kita ikhlas dalam menjalani ibadah itu. Kata beliau, jika pencarianmu kepada Allah dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang bermakna hanya untuk Allah semata, maka Allah akan memberikan kaca, maka Allah akan memberikan cermin, yang daripada kaca atau cermin itu engkau akan melihat sesuatu daripada ajaibnya dunia dan akhirat. Apa ya ajaib itu ya bahasa sini ya? Peliknya dunia dan akhirat, ajaib. Jika engkau laksanakan ibadahmu, kau laksanakan dengan cara ikhlas semata-mata karena Allah, Allah akan memberikan pandangan kepada diri kita perihal tentang mana perkara yang baik di dunia ini, dan Allah akan menunjukkan perkara-perkara akhirat. Itulah maksudnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, subhanallah, tabarakallah, ya Allah. Intinya ikhlas, ikhlas. Maka Masya Allah, saya ingat sekali ada satu hadis, yang hadis ini sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, yang 7 golongan ini nanti oleh Allah akan diselamatkan pada hari kiamat, di saat tidak ada seorang pun yang boleh menyelamatkannya. Ada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini nanti oleh Allah akan selamatkan secara langsung. Allah sendiri yang akan menyelamatkan di saat tidak ada seorang pun yang boleh menyelamatkannya. Itu di antara 7 golongan itu, warajulun da'allaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berdoa, warajulun da'allaha khalian, seseorang seseorang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan yang senyap, dalam keadaan yang sepi, sampai air matanya mengalir. Ini saya pelajari, kenapa orang yang doa dalam keadaan yang senyap sampai air matanya mengalir, ini termasuk golongan yang nanti pada hari kiamat Allah akan lindunginya di saat tidak ada seorang pun yang boleh memberikan perlindungan kepadanya. Itu kenapa? Ternyata begini para jamaah, sifat-sifat orang menangis itu banyak sekali, atau sebab-sebab orang menangis itu sebabnya banyak sekali. Menangis karena ditinggal mati istrinya, boleh jadi menangis. Menangis karena hilang hartanya, menangis. Tapi kalau doa di waktu malam, dalam keadaan yang sejuk atau dalam keadaan hujan, dia bangun lalu ambil air, lalu berwudu, sholat, kemudian doa. Dalam doa itu kemudian sampai menangis, saya yakin menangisnya ini bukan karena sesuatu yang lain, tetapi memang murni-murni karena Allah. Kenapa? Sebab ada keterangan begini, satu-satunya ibadah yang membedakan antara orang munafik dengan orang yang tidak munafik. Perhatikan molek-molek. Satu-satunya ibadah yang membedakan mana yang boleh dikerjakan oleh orang munafik dengan golongan orang yang tidak munafik adalah ibadah di waktu malam.
Ini ada satu keterangan. Kenapa? Sebab orang munafik melaksanakan ibadahnya, dia melaksanakan ibadahnya itu berat. Itu berat. Jangankan di waktu malam, di waktu siang hari atau di hadapan orang ramai itu pun melaksanakannya berat. Apalagi melaksanakan ibadah di waktu malam. Jadi insya Allah kalau ada orang melaksanakan ibadah di waktu malam, kemudian berdoa sampai matanya menangis, saya yakin menangisnya itu karena ingat-ingat dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla, bukan karena ingat-ingat perkara yang lain, bukan karena ingat handphonenya hilang ataupun keretanya hilang. Saya yakin bukan karena itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian adab yang kedua para jamaah, adab yang pertama bagi mereka yang belajar ilmu ataupun mengajar ilmu agama, orang yang belajar Al-Quran atau orang yang mengajar Al-Quran, adab yang pertama adalah menata niat dengan ikhlas. Kemudian adab yang kedua apa? Adab yang kedua selain daripada menata niat dengan ikhlas bagi orang yang belajar ilmu agama ataupun mengajar ilmu agama adalah tidak bertujuan untuk keperluan dunia. Ini adabnya. Adab yang pertama menata niat supaya ikhlas. Adab yang kedua tujuan mencari ilmunya atau mengajar ilmunya tidak untuk keperluan dunia. Tidak untuk keperluan dunia. Keperluan dunia itu berupa apa sahaja. Baik berupa untuk mendapati harta. Mengajar ilmu agama nak dapati harta. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengajar ilmu agama nak mendapati harta, maka ya harta itu saja yang ia dapat, pahalanya tidak didapat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jujur ada seorang tok guru yang ketika tok guru ini mengajar tiap-tiap hari, setiap akhir bulan tok guru ini ada yang namanya sagu hati atau yang disebut dengan bisyarah. Jadi kalau kita ada seorang guru mengajar di hadapan kita, lalu kita bagi upah atau kita bagi uang, jangan kita niatkan ini adalah upah, ini adalah bayaran, jangan. Tapi kita niati bisyarah atau sagu hati. Kenapa? Apa yang namanya bisyarah? Sesuatu yang boleh menyenangkan hati orang yang telah mengajar kepada kita, bukan bayaran. Kalau bayaran itu tidak sepadan. Apa di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan? Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim mengatakan, beliau menceritakan perihal tentang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, sesiapa yang boleh mengajarkan aku meskipun hanya satu huruf, aku akan berikan kepada mereka yang mengajarkanku satu huruf itu, setiap satu hurufnya adalah 1000 dirham. Satu hurufnya 1000 dirham, kata Sayyidina Ali. Lalu kira-kira munasabah apa tidak? Ada seorang guru yang tiap-tiap hari mengajarkan kepada kita, kita bagi dengan uang yang tidak seberapa, kemudian kita niati ini adalah bayaran tok guru. Jangan kita niati bayaran. Bisyarah, sesuatu yang boleh menyenangkan hati tok guru. Bisyarah itu atau sagu hati. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adab yang kedua bagi mereka yang mengajar ilmu ataupun belajar ilmu adalah tidak bertujuan untuk keperluan dunia, baik berupa untuk mendapati harta yang pertama atau nak mendapati pangkat serta kemuliaan. Aku nak menghafal Al-Quran, tujuannya adalah supaya nanti bila aku selesai hafal Al-Quran, aku boleh terpilih menjadi imam sholat semisal, supaya aku dapat jawatan EJK Majid semisal. Nah ini berarti belajar ilmu agamanya karena sesuatu jawatan tadi itu. Jangan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini ingat sekali, mungkin para jamaah pernah mendengar ada seorang ulama namanya Ki Haji Maimun Zubair. Beliau seorang ulama besar Indonesia. Beliau meninggal di Mekah ketika beliau beribadah haji 2 atau 3 tahun yang lepas. Kiai Haji Maimun Zubair, ulama besar di Indonesia. Beliau pernah mengatakan begini kepada pelajar-pelajarnya. Ini perhatikan mulai-mulai. Ketika engkau belajar ilmu, jangan pernah niat untuk menjadi apa-apa. Ketika engkau belajar ilmu, jangan pernah punya niat untuk menjadi apa-apa. Belajar ilmu saja yang boleh, pasti engkau akan menjadi apa-apa. Ayo coba diingat-ingat.
Ketika kita belajar ilmu, jangan pernah punya niat untuk menjadi apa-apa. Nak niat menjadi imam lah, nak niat menjadi inilah, tak payah niat. Belajar ilmu saja yang molek. Bila kau belajar ilmu yang molek, pasti engkau akan menjadi apa-apa. Maksudnya apa-apa itu apa? Bila dia betul-betul belajar ilmu yang molek, pasti banyak orang yang memerlukannya. Setiap ini dia dijadikan imam karena ilmunya. Tak payah punya niat, tapi bila kau belajar ilmu yang molek, pasti engkau akan jadi apa-apa. Boleh paham ya kalimat ini ya? Maka Masya Allah tabarakallah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian jangan pernah ada niat untuk mengungguli orang lain. Apa ya bahasa sini mengungguli orang lain itu ya? Ada orang yang sudah ahli ilmu. Saya nak belajar ilmu supaya ilmu saya ini lebih hebat dibandingkan dengan orang ini. Jangan. Kemudian jangan pernah ada niat untuk dapati pujian daripada manusia. Jangan pernah punya niat untuk dapati pujian manusia atau supaya orang beralih kepadanya dan umpamanya. Ada orang, ada tok guru semisal, dia ini punya ramai pelajar. Kemudian ada seseorang yang belajar karena nak saingi daripada tok guru. Supaya apa? Supaya bila nanti dia alim melebihi alimnya daripada tok guru ini, maka pelajar-pelajarnya ini akan beralih kepada saya, akan pindah mengajinya kepada saya. Yang demikian ini jangan pernah punya niat yang demikian ini. Karena Masya Allah tabarakallah, sekarang itu ya banyak, minta maaf, banyak sekali yang demikian ini. Tok guru nampak ada pelajar tok guru yang lain ramai, tok guru sakit hati, bakpo tak mengaji kepada saya. Bukankah ilmu saya lebih tinggi dibandingkan dengan tok guru itu? Kadangkala hatinya ada niat demikian. Hati-hati para jamaah, hati-hati sekali. Mengajar di hadapan ribuan pelajar dengan mengajar satu pelajar saja, itu sama-sama pahalanya. Sama-sama pahalanya. Sebab pahala itu dihitung daripada mengajar ilmunya, bukan dihitung banyak ramai pelajarnya. Boleh paham ya ini ya? Apakah kemudian mengajar kalau ramai jamaahnya kemudian pahalanya lebih banyak? Tidak semacam itu. Sama-sama mengajarnya, sama-sama ikhlasnya, sama-sama pahalanya. Subhanallah tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kata beliau, jika mengajarkan sesuatu, janganlah berharap kepada orang yang diajar untuk memberikan kemanfaatan kepadanya, baik berupa harta ataupun berupa melayani atas dirinya, meskipun itu hanya sedikit. Maknanya begini, ketika kita mengajar kepada orang lain, itu jangan pernah kita punya niat supaya orang yang kita ajar ini memberikan kemanfaatan kepada kita. Entah itu berupa memberikan uang kepada kita semisal, atau berupa manfaat-manfaat yang lain. Berupa manfaat-manfaat yang lain bagaimana? Bila saya mengajar orang ini, semisal, bila saya mengajar orang ini, mungkin nanti saya akan dimudahkan urusannya sebab orang ini punya jawatan semisal. Boleh paham ya ini ya? Ada orang punya jawatan. Orang jawatan apa semisal? Ada orang punya jawatan. Jawatan di mana lah semisal. Lalu orang itu mengaji kepada kita. Lalu kita punya niat, saya ajarkan orang ini ilmu agama supaya saya ini dipermudahkan urusannya oleh orang ini. Sebab orang ini punya jawatan. Ya Allah ya Karim, jangan pernah punya niat yang demikian. Apabila kita punya niat-niat yang tadi Ustadz sebutkan di atas, maka kita tidak mendapati sedikit pahala apapun di akhirat. Hanya perkara di dunia saja kita mendapatinya. Sebagaimana diterangkan dalam ayat Al-Quran, man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Sesiapa yang menghendaki harsad dunia, sesiapa yang menghendaki tanaman-tanaman dunia, maka dia hanya mendapati tanaman dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Sementara di akhirat kelak dia tidak mendapati bagiannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka subhanallah tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada keterangan begini dalam ilmu tasawuf. Seseorang dalam urusan ibadah
dalam urusan akhirat, seseorang apabila beramal karena akhirat, hanya akhiratnya, maka dia bukan hanya mendapat akhiratnya, tetapi dia juga akan mendapati dunianya. Tetapi apabila dia beramal akhirat tetapi niatnya untuk dunia, maka dia hanya mendapati dunianya sahaja. Ulama-ulama Jawa, minta maaf, ulama-ulama Jawa itu memberikan nasihatnya begini: orang yang mengejar perkara akhirat umpama menanam padi, sementara orang-orang yang mengejar perkara-perkara dunia umpama menanam rumput. Apa maknanya? Bila orang itu menanam padi, padi tumbuh, maka bersamaan dengan tumbuhnya padi, di tengah-tengah itu akan tumbuh yang namanya rumput. Rumput sudah dibuang, tumbuh lagi rumput, tumbuh lagi rumput. Maknanya bagaimana? Orang yang fokus dengan perkara akhiratnya, bukan hanya padinya saja, bukan hanya akhiratnya saja ia dapati, tetapi rumputnya dunia saja, dunianya juga dia dapati. Rumputnya sudah dibuang, tumbuh lagi dunianya berupa rumputnya, dibuang, tumbuh lagi rumputnya. Tapi sebaliknya, bila dia mengejar perkara-perkara dunia, umpama dia menanam rumput, rumput dia tanam, mustahil di tengah-tengah rumput akan tumbuh yang namanya apa? Padi. Hanya rumput itu saja yang ia dapati, tidak akan mendapati perkara akhirat. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis diterangkan terakhir, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamahu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati ya'ni rihuha. Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang mencari ilmu daripada ilmu-ilmu yang diharapkan kepadanya karena Allah, sesiapa yang mencari ilmu yang diharapkan itu adalah ilmu yang bersumber daripada Allah, dan ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan dunia, sepatutnya ilmu itu hanya untuk Allah, tetapi dia mempelajari ilmu semata-mata nak mendapati kesenangan dunia sahaja, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, ya Allahu ya Karim, sesiapa yang mempelajari ilmu yang sepatutnya ilmu itu karena Allah, tetapi mempelajari ilmunya karena kesenangan untuk dunia sahaja, nak mendapati uang, nak mendapati jawatan, nak dapati pujian daripada orang lain, nak mengalahkan orang yang sudah berilmu semisal, maka nanti pada hari kiamat ia tidak akan mendapati harumnya surga. Kalau harumnya surga saja tidak mendapat, lalu bagaimana dengan surganya? Wa na'udzubillah min dzalik. Ya Allahu ya Karim, semoga kita termasuk golongan-golongan yang terselamatkan, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan. Insyaallah masih dalam bahasan, kita akan panjang sikit, bahasan perihal tentang adab-adab bagi mereka yang mengajar ilmu agama dan adab-adab bagi mereka yang belajar ilmu agama. Dua adab telah kita pelajari. Adab yang pertama adalah niat, menata niat ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah belajar ilmu ataupun mengajar ilmu jangan sampai tercampur dengan perkara-perkara dunia, semata-mata hanya untuk Allah. Insyaallah pada bahasan minggu yang akan datang mengenai tentang bahayanya orang yang belajar ilmu, orang yang mengajar ilmu tetapi tujuannya untuk dunia. Bahayanya apa? Insyaallah akan Ustaz terangkan pada minggu hadapan insyaallah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.